Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ikhwatu iman pemirsa Tajid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan acara Bincang Hangat Bincang Santai yang diinisiasi oleh pimpinan cabang Pemuda Persis Marga Asih bekerja sama dengan Tajid TV yang insya Allah akan disiarkan selama bulan Ramadan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar sirah nabawiyah, terkait pentingnya belajar sirah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal itu yang insya Allah nantinya akan lebih memotivasi kita untuk menggali mutiara-mutiara hikmah di balik sirah nabawiyah dan hal-hal yang akan mendorong kita nanti untuk belajar sirah nabawiyah lebih lanjut. Telah hadir di tengah kita semua seorang pengkaji juga pakar sirah nabawiyah, yaitu Ustadz Ade Abdullah LC. Bagaimana kabarnya Ustadz Ade? Alhamdulillah baik. Khair. Alhamdulillah. Ustadz Ade, sebelum kita masuk kepada apa yang ingin kita bincangkan lebih lanjut, ada baiknya kita perkenalan dulu atau pemirsa mengenal sosok Ustadz Ade ini lebih lanjut. Kemudian apa yang menjadi pendorong untuk Ustadz Ade menitik beratkan kajian-kajian, ceramah-ceramah, juga mungkin seminar-seminarnya kepada sirah nabawiyah. Terlebih mungkin kalau melihat dari basic kuliah kan lebih kepada syariah gitu, fikih dan usul fikih, tapi kenapa ketika selesai kuliah hal yang dititik beratkan justru sirah nabawiyah? Mungkin pemirsa bisa mendapat penjelasan dari Ustadz Ade. Silahkan Ustadz Ade. Terima kasih kepada Ustadz Ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Para pemirsa, ikhwati iman sekalian, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sampaikan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada pimpinan cabang Pemuda Persis Marga Asih yang sudah mengundang saya untuk hadir di kesempatan podcast kali ini. Mungkin sekedar prolog saja. Kenapa saya lebih banyak menggeluti sirah nabawiyah? Ya, kisahnya memang dulu pas kuliah di PIA Jakarta, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ngaji bareng bersama Ustadz Lunal Fadil, Ustadz Budi Ashari, yang mungkin kita semuanya kenal dengan beliau, hafizahullah. Beliau sering tampil di layar kaca di acara program Khalifah. Alhamdulillah selama 2 tahun lebih ya saya ikut belajar bersama beliau. Kemudian kita waktu di Depok mungkin kalau ada kesempatan sering diskusi bersama, wabil khusus yang berkaitan dengan sirah nabawiyah ini. Kemudian saya pun alhamdulillah pernah dilibatkan dalam salah satu program ya, yaitu program akademik tingkat mahasiswa, yaitu di Ma'had Cahaya Sirah bersama Ustadz Iwan, kemudian Ustadz Herfi, kemudian Ustadz Rofik dan seterusnya. Mereka alhamdulillah banyak mengarahkan, memberikan masukan terkait sirah ini. Kemudian pada saat saya sudah kembali ke habitat asal daerah Bandung, ada kesempatan untuk membantu Al-Ustadz Haris Muslim di Ma'had Al-Imarat. Di Ma'had ini ternyata ada mahasiswa yang mungkin mereka tahu tentang bagaimana saya pernah belajar sirah bersama Ustadz Budi Ashari. Alhasil melalui mahasiswa ini mereka minta untuk saya mengisi sirah. Pertama kali saya ngisi sirah itu di Masjid Miftahul Hidayah. Itu di kisaran tahun 2012 ya. Dan alhamdulillah di Masjid Miftahul Hidayah ini kita sudah
mengadakan kajian tentang Sirah Nabawiyah itu sampai tamat ya. Waktu itu kita mulai dari materi yang paling dasar, yaitu terkait kenapa kita harus belajar sirah, kemudian terus berlanjut, dan memang salah satu efektivitas belajar sirah itu kalau belajar ini itu adalah intens. Jadi cara belajar sirah yang efektif itu adalah kalau setiap pembahasan itu runut ya, kemudian selesai. Maka alhamdulillah waktu itu di tahun 2012 saya belajar bersama, dan selesai itu di tahun 2 tahun kemudian ya. 2 tahun kemudian akhirnya bisa selesai. Nah, dari sanalah ya, mungkin banyak mahasiswa dari mulut ke mulut, kemudian bahkan termasuk kalau saya diminta untuk ngisi pasti saya lebih memilih ke sirah ya. Kenapa? Karena memang ya selain hobi, kemudian kesenangan saya untuk membaca sirah juga karena ini jarang, waktu itu masih jarang ya untuk daerah Bandung Raya ini masih jarang yang membahas. Alhasil lebih diidentikan dengan pengkaji sirah, padahal sebetulnya saya bukan pengkaji sirah, tapi ya senang saja. Karena memang notabene materi-materi saya berkaitan dengan sirah. Mungkin itu sekedar prolog saja. Alhamdulillah kita dapat gambaran umum terkait dengan apa yang menjadi pendorong gitu untuk Ustadz Ade lebih menggeluti sirah, meskipun secara basic akademik sebenarnya syariah Islamiyah gitu, usul fikih dan fikih yang lebih banyak dikaji di bangku kuliah. Nah, Ustadz Ade, untuk selanjutnya mungkin para pemirsa juga ingin mengetahui sebenarnya ruang lingkup sirah nabawiyah itu seputar apa saja gitu. Apakah hanya seputar terkait dengan perang Nabi misalkan atau apa gitu, atau sebenarnya sirah nabawiyah itu lebih luas dari itu lagi. Berbicara tentang sirah dari mulai pengertian sirah itu sendiri ya. Sirah itu kan dari kata saro ya, siru sirah, yang sering didefinisikan oleh para ulama itu adalah tentang tarikh hayatil insan, yaitu kisah perjalanan hidup seorang manusia. Jadi kalau kita membaca satu buku yang isi buku tersebut adalah menceritakan, mengkisahkan tentang perjalanan hidup seorang manusia dari mulai yang bersangkutan lahir, di mana dilahirkan, bagaimana pendidikannya, bagaimana tumbuh kembangnya, kemudian dengan siapa yang bersangkutan menikah, siapa saja anaknya, kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya, kemudian apa saja kiprah-kiprah yang pernah ditorehkannya, sampai yang bersangkutan wafat, maka ini bisa dikatakan sirah. Atau dengan bahasa lain mungkin bahasanya adalah biografi. Dan memang tentang sirah ini ada dua nantinya. Ada sirah biasa, ada sirah zatiyah. Kalau sirah yang biasa itu adalah tentang kisah tentang kehidupan seseorang, tapi yang menulis itu adalah orang lain. Jadi kalau misalkan kita menulis kisah, taruhlah misalkan tentang tokoh di Persis ada Tuan Hasan, maka tulisan kita tentang kisah hidup Hasan ini bisa dikatakan sirah, yaitu sirah Hasan tentunya. Atau misalkan seseorang menulis sejarah tentang Pak Habibie, maka itu bisa dikatakan sirah. Yang jelas sirah itu yang nulis orang lain. Yang kedua ada sirah zatiyah. Sirah zatiyah itu adalah autobiografi. Autobiografi itu artinya bahwa kita bisa saja menuliskan kisah hidup kita sendiri. Nah, daripada aku batur, daek nulis, mending aku sorangan aja gitu. Ya seperti saya mungkin siapa orang yang mau ya menulis kisah saya, maka saya tulis sendiri kisah saya. Siapa ibu saya, orang tua saya, saya siapa, saya dilahirkan di mana, pendidikan saya di mana. Maka ini disebut dengan sirah zatiyah atau autobiografi. Kemudian ketika kata sirah ini ada kaidnya, ya ada tambahannya menjadi sirah nabawiyah, maka nanti akan lebih spesifik ya, bahwa yang kita bahas ini itu adalah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak membicarakan yang lain karena sudah ada kaidnya. Jadi sudah muqayyad sekarang sirah nabawiyah. Maka apapun nantinya yang berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad ya, dan itu umum ya, apapun ya,
dari mulai kapan beliau dilahirkan, tanggal berapa, di mana beliau dilahirkan. Bahkan hebatnya sejarah Nabi Muhammad ini adalah sejarah manusia yang paling lengkap di muka bumi. Jadi para sejarawan menyebutkan tidak ada sejarah manusia yang paling lengkap kecuali sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejarah Nabi ini kan biasanya kalau sejarah itu dimulai dari mana yang bersangkutan dilahirkan. Kisah tentang Nabi lebih lagi. Bahkan kisah tentang Arab, pembagian Arab ada berapa. Kisah Nabi Ibrahim pun itu sampai dibahas dalam Sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim itu adalah leluhur bagi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi keturunan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail bin Ibrahim. Makanya pembahasan tentang Nabi Ismail dan Ibrahim itu ada dalam Sirah Nabawiyah karena ada keterkaitan. Contoh, kita pasti dalam Sirah Nabawiyah ini berbicara tentang para sahabat Nabi. Sebetulnya bukan karena para sahabatnya, tapi karena Nabi hidup dengan mereka. Maka siapapun orang yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah, kemudian pernah ada hubungannya dengan sejarah Rasulullah, bahkan sampai benda-benda milik Rasulullah itu ada dalam sejarah. Contoh cincinnya Rasulullah, tulisannya apa, kemudian sorbannya Rasulullah, tongkatnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, itu ada nama-namanya. Termasuk kendaraan-kendaraan Rasulullah. Jadi ruang lingkupnya umum sebetulnya. Dan memang kalau berbicara tentang sirah tidak hanya berbicara tentang perang saja ya. Kalau misalkan itu perang Badar, perang Uhud, itu adalah bagian dari sirah. Tapi bukan satu-satunya materi sirah. Sirah itu luas ya. Berbicara tentang setiap apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, apa yang pernah dipersetujui oleh Nabi, kemudian kejadian-kejadian besarnya, kejadian-kejadian kecilnya, termasuk masalah fisik ya. Ternyata pembahasan para ulama terkait fisik Nabi, rambut Nabi ya, sampai ke pundak, kemudian berbicara tentang Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kemudian rambutnya Nabi itu tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu ikal ya, itu sedang-sedang saja. Itu pun bagian dari sejarah. Jadi kalau berbicara tentang ruang lingkup sejarah Nabi itu sangat luas, tapi intinya adalah apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti kita ketemukan dalam sejarah. Jadi dalam satu aspek Sirah Nabawiyah itu khusus karena hanya membahas Nabi, ya. Tapi dalam aspek lain, sudut pandang lain ternyata lebih luas sehingga hal-hal yang sebenarnya Nabi belum lahir ditarik jauh beratus-ratus tahun pun sudah dibahas dalam perjalanan hidup Nabi gitu. Dari orang yang menulis sejarah tentang Nabi gitu kan. Bahkan dalam sirah itu kita juga akan mendapati pembahasan tentang geografis tanah Arab. Jadi intinya berbicara tentang Sirah Nabawiyah. Jadi apapun yang berkaitan Nabi pasti dibahas oleh para sejarah. Kalau tidak ada kaitannya dengan Nabi, nggak mungkin dibahas ya. Jadi ruang lingkupnya sangat luas ya, berbicara tentang tempat lahirnya Nabi, kemudian tempat hijrahnya Nabi, kemudian bahkan tempat wafatnya Nabi di mana, Nabi dikuburkan di mana, itu ada dalam sejarah. Dan tadi ya tidak hanya berbicara tentang peperangan saja. Kemudian sebenarnya mengapa sih kalau ada pertanyaan misalkan mengapa sih kita perlu belajar Sirah Nabawi atau perlu membaca dan mempelajari selain memang itu tentang orang yang memang panutan kita, suri tauladan kita. Adakah aspek lain gitu yang bisa menjadi pendorong, motivasi untuk seseorang mengapa dia atau orang itu harus mempelajari atau membaca tentang Sirah Nabi? Ada satu kitab, kitabnya karya Dr. Yahya Ibrahim Al-Yahya. Judul kitabnya, kitab ini bisa diunduh ya, berbentuk PDF. Judulnya adalah Limadza Nadrusu Sirah. Kenapa kita harus belajar sirah? Beliau menyebutkan bahwa salah satu alasan kenapa kita harus belajar sirah itu adalah agar kita bisa mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Karena begini, contoh misalkan, kalau kita mau buat baju, ya, itu harus ada polanya. Misalkan ada orang nyuruh kita, karena kita dikenal sebagai seorang penjahit, kemudian orang tersebut meminta kita untuk membuatkan baju untuknya. Pasti kan kita tanya, ya, berapa ukurannya? Kalau bisa, mana sampelnya? Kemudian kalau kita sudah dapati sampel, maka kita bikin polanya dulu tuh. Pola itu dari koran, dari kertas biasanya.
Nah, baru setelah kita memiliki polanya, kita mulai itu ya menggunting kain sesuai dengan pola yang ada. Nah, hidup pun sebetulnya perlu pola, ya. Dan pola itu ada pada diri Rasul SAW. Jadi kalau kita ingin menjalani hidup ini dengan benar, maka kita harus menggunakan pola. Untuk polanya ini nggak usah bingung-bingung. Polanya sudah ada pada diri Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengetahui pola itu atau tidak? Contoh, agar kita dapat mengisi hari-hari kita dengan maksimal, ya, maka kita harus mempelajari tentang bagaimana cara Rasulullah mengisi hari-harinya. Kan ada buku-buku tentang contohnya keseharian Rasulullah dan semacamnya. Agar hidup kita itu terarah, ya. Yang kedua, kan ada istilah tak kenal maka ta'aruf begitu. Kita nggak mungkin ya bisa mencontoh Rasulullah kalau kita sendiri nggak kenal dengan Rasulullah, ya. Jangan sampai kita kenal dengan selebriti ya, yang ada di kita, tahu ya hobi mereka, kemudian bahkan anak-anak ya, nama-nama anak dia itu tahu, tapi kita nggak tahu nama-nama anaknya Rasul itu siapa saja, ya. Kita nggak tahu minuman kesukaan Rasul itu apa, ya. Juga kita tidak tahu makanan kesukaan Rasul itu apa, ya. Contoh kalau kita berbicara tentang minuman saja, minuman kesukaan Rasulullah ini, ya, sanes TGM-nya data can aya TGM-nya. Can aya. Oh ya, naik cenah TGM rada di sponsoran sekedik ya. Minuman Rasulullah itu adalah madu, ya, madu. Itu adalah minuman kesukaan Rasulullah. Kalau misalkan madu ini kita rutinkan, iya punten sanes bade icalan madu ya, sok sana ana sok icalan madu gitu. Madu yang diseduh gitu atau madu yang dilarutkan. Yang dilarutkan. Jadi cara Rasulullah meminum madu itu, si madunya itu dimasukkan ke dalam air ya, dilarutkan, kemudian dikocekeun ceuk urang mah nya, kemudian diuyup. Nah, itu cara minum madu Rasulullah. Dan kalau kita ingin tahu mana madu yang asli dan mana madu yang palsu, kalau madu itu dibawa ke rumah pamajikan ngadat, itu madu asli. Yang kedua ya, minuman kesukaan Rasulullah. Minuman kesukaan Rasulullah itu adalah nabiz, ya. Nabiz itu puntennya, makanya punten. Hari ini ya, kita sering minum minuman yang berenergi katakanlah ya. Saya tidak mau menyebut merek ya, karena kalau menyebut merek ditit saja. Karena takutnya pelanggaran. Padahal sebetulnya suplemen itu ada dalam nabiz. Nabiz itu jadi kurma yang dimasukkan ke dalam air kemudian disimpan semalaman. Nanti kurma itu akan merekah, kemudian tidak usah ditumbuk begitu, biar saja. Ini yang disebut dengan kalau yang sering masukin buah-buahan, infus water. Nah, ingat ya, infus water. Infus water itu kan sering dikenal ya di kita juga. Jadi ada semacam ya air masukin lemon, itu apel. Kalau Nabi tidak dengan itu, tapi dengan kurma. Itu yang paling bagus sebetulnya. Tapi yang sekarang berkembang saat sari kurma. Nah, sari kurma juga bisa. Nah, kalau kita lebih detail daripada itu, apalagi kalau berbicara tentang rumah Nabi yang begitu sederhana, bahkan dalam Al-Quran itu Nabi rumah Nabi ini tidak pernah diungkapkan dengan kalimat buyut ya. Tapi disebut dengan kata-kata hujurat. Kan hujroh itu kan artinya kamar begitu. Kamar itu ya kamar kecil, bahkan kalau kita buka ya dalam sejarah, kita malu dengan rumahnya Rasulullah. Karena rumahnya Rasul itu panjangnya 4,5 meter dikali 3,5 meter. Jadi 4 kali 3 atau 5 kali 4 lah. Bahkan 5 kali 4 ini nanti dibagi 2 juga dalam rumahnya itu. Jadi ini rumah ya, 4 kali 5, kemudian nanti di dalamnya itu dibagi 2. Dibagi 2 untuk apa? Pertama itu adalah tempat untuk menerima tamu, panjangnya adalah 1 meter kali 4. Kemudian ada sekat juga, sekatnya itu adalah untuk kamar, yaitu sekitar 3 meter kali 3,5 meter. Bahkan Nabi itu kalau tidur, kadang kakinya itu keluar dari kamarnya, sampai selonjoran keluar, karena begitu sempitnya kamar Rasulullah SAW. Ini saya kira kalau sering membaca ini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Itu mungkin di ukuran kita mungkin setumbak lebih sedikit kayaknya. Lebih sedikit, dan mungkin dengan rumah kita hampir dengan kamar gitu.
Jadi kalau bagi Nabi itu disebut dengan rumah, kalau di kita di rumah gitu itu tidak lebih daripada kamar, karena memang kamar. Nah ini saya kira harus terus dikupas ya agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar. Jadi memang banyak hal lah selain memang tadi yang paling inti memang ini berkaitan dengan orang yang panutan kita, kemudian nanti tadi diungkapkan juga bisa menjadi pola lah untuk kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya Ustadz, bagaimana kalau ada pertanyaan, wah tadi melihat atau mendengar dari apa yang Ustadz sampaikan, ternyata ruang lingkup siro ini luas sekali gitu. Sehingga ada anggapan, wah abi mah ada maca buku ge hese misalnya. Saya baca buku aja susah misalkan, banyak malasnya misalkan. Media belajar siro itu apakah hanya terpaku dengan buku misalkan, ataukah untuk zaman modern sekarang banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bisa menggali aspek-aspek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebetulnya media untuk pembelajaran sirah ini sangat banyak dan beragam, ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada alasan untuk kita tidak belajar sirah. Punten ya, semua orang pasti punya gawai, punya gadget ya. Di gadget ini sudah tersedia, mau berbentuk artikel tentang sirah, ya, atau ya kalau misalkan karena tidak kuat melihat gadget, ya bukunya langsung. Karena contoh misalkan buku yang sering saya gunakan untuk jadi rujukan itu adalah kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya. Itu sudah diterjemah, ya. Jadi sangat mudah untuk mengaksesnya. Tinggal kadaek sebetulnya. Kalau misalkan Ustadz, buku mah mahal, masih ada ini HP. Kita bisa download tuh. Bahkan terjemahan Ar-Rahiqul Maktum ini bisa diunduh ya di dalam beberapa situs internet. Ataupun misalkan ada makalah-makalah terkait sirah ya, bacaan yang langsung dari situs-situs Arab ya, seperti Sahihul Khotir dan semacamnya, tapi itu bisa diterjemahkan langsung secara otomatis oleh browsernya. Nah, kalaupun kita misalkan lebih cenderung saya mah tidak begitu suka baca mah, menggunakan audio ya. Bisa menggunakan audio kan ada YouTube misalkan, apalagi kalau YouTube itu bukan hanya audio tapi audio visual. Nah, nanti di channel YouTube ini mungkin bisa dicari ya sirah tentang ya mungkin tentang dari Ana mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian dari tokoh-tokoh sejarah ya di internal Persis juga ada kan. Ustadz Tiar misalkan sering itu beliau menggubris tentang sirah ini, ataupun dari Ustadz Budi Ashari ya. Nah ini bisa kita dengarkan kapanpun dan dimanapun. Contohnya kalau misalkan teteh-teteh para pemudi ya ketika nyambel kan bisa bari ngahurungkeun YouTube ya, kemudian mendengarkan tentang sejarah Nabi disetelkeun we ya. Masalahna nu disetelkeun teh ulah drakor wae atau goyang dompet wae ulah ya. Tapi anu di setelkeun teh yaitu tentang sejarah. Itu ada yang runut. Bahkan kalau ikhwati iman sekalian bisa memahami perkataan bahasa Arab, itu ada doktor pertama contohnya ada Dr. Nabil Alaudi, beliau pakar sirah, itu bisa tuh didengarkan. Bahkan kalau saya pribadi itu seringnya kalau mau ngisi sirah simple, karena saya tidak ada waktu untuk membaca kitabnya langsung, saya tinggal buka YouTube ya. Kemudian saya pijit tuh materi apa yang akan saya sampaikan, contohnya dari Syekh Nabil Alaudi. Kemudian saya dengarkan baik-baik, nah itu bisa langsung masuk. Jadi materi itu si Ustadz Cina ngapalkeun wae padahal lain ngapalkeun eta teh ngadengikeun dina mobil gitu. Ustadz abi mah tara kana mobil, kana motor masih bisa ya, pakai motor, pakai headset bisa. Apalagi sekarang ada earphone yang bluetooth jadi henteu kudu ribet gitu pabulit jeung beung kan gitunya. Sebenarnya ada media-media banyak. Bahkan begini, ini ada buku-buku sirah yang unik ya. Ternyata sirah itu bisa diajarkan untuk anak usia 1 tahun. Bisa itu. Jadi istri saya kan rajin beli buku, sok sarjantara BBJ geun bae di sorangan gitu. Beli buku. Bukunya itu luar biasa tentang sirah. Sirah tentang Nabi, kemudian sirah tentang para nabi, ya ada Nabi Muhammad khusus tuh. Hebatnya itu buku itu disesuaikan dengan usia. Ya, contoh ada buku tentang kisah Nabi Yunus. Buku itu untuk 1 tahun, bayangkan. Apa yang ada di pikiran ikhwat iman sekalian, buku ternyata ada untuk yang bayi usia 1 tahun. Bagaimana bisa? Apakah berbentuk bacaan? Tidak. Buku itu hanya dua halaman. Tebal ya. Pertama adalah gambar perahu, gambar laut.
Yang kedua gambar ikan paus, itu kisah Nabi Yunus. Jadi kisahnya adalah Nabi Yunus pokoknya mah di kerekep we gitu ku ikan paus. Cuman simple seperti itu karena disesuaikan dengan usia. Bahkan kisah Nabi Muhammad ini unik sekarang. Ada gambarnya, kemudian ada peraganya. Bahkan ketika Nabi ya hijrah itu rutenya, kemudian untanya ya, bahkan Ka'bahnya itu ada gambar Ka'bah yang bisa naik begitu. Itu bisa sebetulnya. Jadi medianya banyak. Dan inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena salah satu pembelajaran cara belajar sirah yang terbaik itu adalah itu harus dimulai dari rumah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh cicit Nabi ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Kunna nu'allamu maghaziyya Rasulillah kama nu'allamu suwar minal Qur'an." Jadi kami biasa di rumah-rumah kami diajarkan dua hal. Pertama diajari Al-Qur'an dan yang kedua diajari sirah. Dan memang kalau kita ingin mengajarkan karakter kepada anak, simple ya. Caranya adalah dibacakan sirah-sirah karakter yang kita inginkan. Contoh begini, kalau kita ingin anak kita itu menjadi sosok yang dermawan, maka kita harus sering bacakan kisah tentang Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, kemudian Utsman, atau Nabi sendiri, karena Nabi adalah seorang yang sangat dermawan. Itu bisa langsung secara tidak sadar, itu masuk alam bawah sadar, bahwa saya teh harus seperti Utsman bin Affan, saya teh harus seperti Abu Bakar. Saya dulu di panti ya, saya pernah di panti bukan sebagai anak panti tapi sebagai pembimbing. Itu anak-anak itu kita ajarkan sirah melalui tayangan kartun ya. Dan memang di panti ini tidak boleh nonton televisi kecuali hari Sabtu dan hari Ahad. Dan memang disettingnya oleh kita. Jadi kita tidak mengizinkan mereka untuk nonton SpongeBob ya, ataupun Upin Ipin gitu. Jadi tayangannya diatur. Contoh misalkan ya ada film tentang Tariq bin Ziyad, itu pahlawan. Ada Umar Mukhtar, pahlawan di Libya. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal, Muhammad Al-Fatih. Anak-anak itu sehabis nonton, itu ada seorang anak namanya Nanda merapat kepada saya. Kata si Nanda, "Ustadz, doakan saya, semoga saya menjadi pahlawan Ustadz. Doakan saya, semoga saya menjadi Tariq bin Ziyad di masa depan ya Ustadz." Itu tidak pernah kami doktrin anak-anak seperti itu. Tapi dengan tayangan-tayangan kepahlawanan ya, yang berseri ini, itu muncul sendiri keinginan untuk menjadi seorang mujahidin, menjadi seorang pahlawan. Tapi tantangan di masa sekarang seperti hal tayangan-tayangan lah untuk tontonan itu sepertinya untuk Sirah Nabawi kurang sekali saat dulu ada yang dari melamin ya gitu ya, modelnya gitu untuk yang anak-anak nih. Kalau yang sekarang kayaknya untuk tayangan di TV ya, bukan di YouTube mungkin susah ya kayaknya. Ada sebenarnya banyak, bahkan DVD-nya di YouTube juga bisa di-download ya. Cuman masalahnya mungkin sebagian kita tidak tahu bahwa itu ada ya. Kan kalau kita dulu ke bazar ya, misalkan ke Braga, lihat-lihat buku, itu ada yang jual DVD itu. Itu DVD itu adalah penjualan tentang kisah-kisah para pahlawan, kisah para nabi ada, kisah sahabat ada, bahkan kisah Uwais Al-Qarni juga ada kan kartunnya. Kisah Salahuddin juga ada kartunnya. Bahkan sekarang yang paling up to date lah, misalkan kisah film Umar. Film Umar saja itu 30 episode. Kalau kita ada senggang waktu untuk nonton, itu lumayan bermanfaat kan, cingarti we gitu. Ya, makanya kalau tentang Umar ini harus bersama dibimbing gitu dengan antum. Ya boleh lah dengan saya. Gitu. Banyak sebenarnya medianya, tinggal kadaek sebenarnya gitu. Ya. Masalah nate kieu ieu teh nya HP teh geus aya anggar gitu ya, dipakai natenya wakuncar wae gitu atau yang lain gitu. Jadi memang perkembangan teknologi semakin menutup celah bagi kita untuk beralasan gitu. Betul. Terkait dengan media pembelajaran Sirah Nabawi gitu. Kemudian tadi saya mendengar dari kalau di dalam ya atau yang berbahasa Arab misalkan contohnya tadi Syekh Nabil Al-Audi ada pembahasan sirah secara runut. Kalau di dalam berbahasa Indonesia misalnya atau khusus memang itu orang Indonesia gitu. Ada nggak misalkan tayangan YouTube audio orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang runut gitu dari awal sampai akhir? Karena saya sendiri lah khususnya biasanya mendapati ya hanya penggalan-penggalan gitu episode Sirah Nabawi itu belum mendapatkan yang membahas runut dari awal sampai akhir misalnya gitu. Ya ini PR untuk Tajdid TV ya, apalagi kalau di internal Persis mungkin kita belum mendapati yang secara runut ya, yang tuntas dari A sampai Z. Mudah-mudahan ke depan lah ada tayangan Tajdid TV terkait Sirah
serial Sirah Nabawiyah. Kalau yang ustadz-ustadz kita yang di internal di nasional tingkat ya Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu cukup lengkap ya. Saya sering dengar podcastnya beliau ataupun materi-materi beliau di masjid dan itu cukup lengkap. Jadi cukup lengkap ini kalau kita mau bahas apapun ada ya dari beliau. Ustadz Budi Ashari sendiri masih berbentuk audio. Kalau audionya sudah ada yang lengkap. Kalau videonya lebih banyak tentang sirah sahabat Nabi. Ya ini PR saja ya. Barangkali Ustadz Ali nanti. Nah, kalau Ana sih belum punya kapasitas untuk membahas sirah ya. Dan dalam bahasan lain pun sebenarnya belum berkapasitas. Kemudian Ustadz selanjutnya mungkin karena khususnya saya merasa bahwa saya sendiri terkait dengan Sirah Nabawiyah ini sangat-sangat kurang sekali kemudian. Mungkin dulu pernah mendapat pelajaran tentang Sirah Nabawiyah sekitar di MI misalkan kita belajar Khulasatul Nurul Yakin, di Sanawiyah juga kita belajar, tapi masih dengan Khulasatul Nurul Yakin. Di Mu'allimin pun sepertinya gitu, yang dijadi bahan ajar itu masih Khulasatul Nurul Yakin. Sebenarnya misalkan untuk para pemirsa yang latar belakangnya ini kan heterogen sekali, berbeda-beda. Dari segi lingkungan, juga dari segi tingkat pendidikan kan heterogen, berbeda-beda tingkat pendidikannya. Sebenarnya ada nggak langkah-langkah untuk orang-orang yang misalkan taruhlah mereka itu nol sekali tentang Sirah Nabawi, tapi mereka ingin mengenal Sirah Nabawi. Kalau loncat Rohikul Mahtu mungkin terlalu tinggi gitu. Ada nggak dari misalkan dari awal dulu apalah kiat-kiat langkah-langkah untuk orang yang basicnya nol sekali tentang Sirah Nabawi, tapi mereka setelah menonton tayangan dan penjelasan dari Ustadz ini ternyata mereka punya minat untuk mendalami gitu, membaca dan melihat Sirah Nabawi itu lebih dekat. Tapi mungkin kalau buku ringkasan Nurul Yakin juga sudah bisa ya jadi pegangan yang cukup ringkas, atau buku karya Ustadz Muhammad Atim ya, sahabat kita juga bisa tuh, bisa jadi rujukan cukup ringkas juga pembahasannya. Atau kalaupun misalkan kita ya karena ini masih dalam tahapan untuk mengadakan minat ya terhadap sirah, ya paling tidak kita cari informasi tentang masjid-masjid atau jamaah-jamaah yang di sana ada Sirah Nabawiyah begitu. Contoh ya kalau di internal di pemuda kan alhamdulillah yang sudah berjalan Cijantung, Cijantung pokoknya, Cijantung udah viral pokoknya nama di Bisoro. Cijantung alhamdulillah sudah sampai perang Badar ya, pasca perang Badar itu sudah dari awal dibahas. Sekebolek alhamdulillah sebagian tentang sahabat Nabi, kemudian bahkan di Gubris juga dibahas juga tentang sejarah nabinya, kemudian Bojongkala Pawetan juga sudah alhamdulillah. Jadi sebagian jamaah juga sudah mulai, tinggal dan itu yang mengampunya antum. Bahkan saya sendiri untuk yang sekarang ya alhamdulillah yang sudah selesai itu Miftahul Hidayah itu yang pertama selesai, Pangalengan sudah selesai ya, artinya selesai ini 42 episode, jadi karena harus 42 pertemuan. Bayangkan saya membahas sirah ini kalau di Miftahul Hidayah itu 2,5 tahun, kalau di Pangalengan hampir 2 tahun lebih ya, karena bulanan. Yang cepat ini yang kemarin At-Taqwa yang di Parmindo ini 1 tahun karena tiap minggu ya, tiap Rebo subuh itu saya ada kajian. Kemudian Baitur Rahim baru tamat Ahad kemarin. Kemudian Baitul Mutakin itu tentang sirah sahabat Rasulullah. Dan juga Riyadul Badi'ah di Tapani itu juga hampir selesai. Cuman karena terselang oleh Covid belum bisa diselesaikan sampai hari ini. Jadi intinya begini, sirah itu memang harus runut ya. Dan punten belajar sirah ini kadang pembahasannya berulang, tapi selalu ada ibroh yang baru ya, pelajaran yang baru. Itu hebatnya sirah. Jadi kadang sirah itu meskipun kita sudah mendengar kisahnya, tapi selalu aja ada pelajaran baru yang bisa kita petik. Gitu. Jadi yang materi yang antum buat, misalkan yang antum ajarkan, yang Ustaz ajarkan di beberapa pengajian, itu dipenggalnya menjadi 42 gitu. 42. Kalau saya biasanya 42. Ya, kemudian Ustaz yang terakhir mungkin sebagai closing statement juga terkait dengan saran untuk para pemirsa nih, mungkin ketika tadi setelah mendengar dari Ustadz penjelasan dan pemaparan, mereka tersadarkan kembali ternyata belajar Sirah Nabawiyah itu sangat penting sekali. Apa ada saran-saran untuk para pemirsa?
Begini ya, belajar tentang sirah artinya ini adalah upaya kita untuk lebih mengenal Rasulullah. Dan kita tidak mungkin mencintai seseorang kecuali harus kenal dulu, kan begitu ya. Itu kaidah dasar sekali. Ya, tak kenal maka ta'aruf itu. Dan kita semuanya akan semakin terkesima dengan akhlak Rasulullah kalau kita terus belajar sirah. Bahkan punten ya, para sejarawan itu selalu menantang. Coba sebutkan satu saja aibnya Rasulullah. Tidak akan kita temukan. Jangankan 2 aib atau 3 aib. Satu aibnya Rasulullah, cacatnya Rasul di mana, tolong tunjukkan di lebah mana cacatnya. Bahkan banyak ya di antara musuh-musuh kafir ini yang mencoba untuk mencederai Rasulullah, merusak citra Rasulullah. Para orientalis, para misionaris, mereka mencoba untuk mendistorsi sejarah. Tapi ketika mereka semakin mendalami sejarah, semakin kenal dengan Rasulullah, kan banyak yang masuk Islam. Banyak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, akhirnya di awalnya mereka niatnya ingin merusak sejarah Rasulullah, tapi pada akhirnya mereka mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena itu adalah kehebatan Rasulullah SAW. Jadi agar kita bisa menghadapi, menjalani dunia ini dengan baik dan benar, memang harus ada pola tadi juga. Polanya ada Rasulullah. Apalagi ya bagi seorang aktivis dakwah ya, ini harus belajar tentang sirah. Bagaimana ketika dakwah itu tertekan, diancam, bahkan Nabi diancam mau dibunuh ya, sempat dikejar, sempat dilempar di Thaif. Agar kita lebih bersabar lagi ya, dalam perjuangan ini memang wajib untuk belajar sirah. Karena itulah ya hiburan kita untuk menguatkan perjuangan kita, yaitu sejarah Nabi. Jadi lamun dina mangsana dikala berjuang teh perih ya, berjuang teh sunatullah, perjuangan itu tidak ada yang mudah ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu bisa dikuatkan kalau kita lebih dekat, lebih mengenal Rasulullah. Caranya ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Mampunya baca, mampunya nonton ya. Mampunya mendengarkan audio tentang sirahnya, dengarkan. Ya minimal setiap hari lah didengarkan gitu ya. Kalau tidak seminggu sekali juga. Atau gabung dengan majelis-majelis sirah nabawiyah. Oh ya, terakhir mungkin dari Ana Ustaz, menjadi diingatkan lah dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan terkait ada juga sebenarnya orang-orang di luar Islam, misionaris, orang-orang non Muslim lainnya yang mereka ternyata juga menggali tentang sirah nabawi. Nah mungkin nanti lah beberapa pemirsa mungkin ketika mereka mencari terkait dengan sumber-sumber sirah nabawi, ada baiknya gitu mereka untuk berhati-hati dengan beberapa sumber yang sebenarnya ini ada hal yang perlu diwaspadai. Mungkin, betul. Saran sebagai closing statement yang kedua terkait contoh buku lah yang Ustadz rasa dari pengalaman dan pengajian Ustadz ini sudah cukup lurus lah tanpa ada embel-embel yang bisa membelokkan atau mendistorsi sejarah. Gitu. Tentu selain karya-karya sirah yang dibuat oleh guru-guru kita ya di internal versi seperti sirahnya Tuan Hasan, kemudian Ustadz Abdurrahman. Buku yang sudah tersebar di kita itu ada contohnya Rohiqul Maktum saja, yang simpel saja. Rohiqul Maktum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakafuri itu dinilai oleh para ulama itu yang paling merepresentasikan, mewakili ya buku dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan buku ini kan dipelajari di akademi sirah, termasuk yang akademi sirahnya Ustadz Budi juga rujukannya adalah Rohiqul Maktum. Kemudian juga ada karya Durus wa Ibar ya, karya Dr. Sulabi, itu faidahnya banyak. Atau Syekh Buti juga punya ya, Fiqhus Sirah dan banyak ya itu. Cuman tetap ya sumber sirah ini harus diperhatikan karena yang membuat sejarah Nabi ini bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Syiah juga punya. Apalagi kalau kita baca sejarah Khulafaur Rasyidin yang 3 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tolong hati-hati. Dari mana kita membaca sumbernya. Kalau kita bacanya sumbernya dari kitab-kitab yang dibuat oleh orang-orang Syiah, itu semuanya mengkafir-kafirkan 3 sahabat mulia ini. Maka ini penting ya, pemilihan sumber rujukan juga penting. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan kita sangat dihindari ya membaca atau merujuk kitab-kitab yang disusun oleh orientalis yang tidak objektif. Kecuali kalau orientalisnya objektif, biasanya mereka jujur ya. Tapi kalau sudah tidak objektif, ini lebih baik dihindari saja. Karena takutnya kacau juga pikiran kita. Contohnya seperti siapa saja? Mungkin antum bisa menyebutkan yang menurut antum orientalis atau Muslim, tapi ternyata dia mendistorsi sejarah sendiri terkait dengan pemahamannya liberalisme dan lain sebagainya lah gitu.
Sementara mungkin saya belum tahu, belum punya kitabnya, belum bisa menilai. Dan yang tadi semisal Syekh Buti, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, juga Syekh Swalabi, sebenarnya yang tidak bisa membaca bahasa Arab pun itu terjemahannya sudah tersedia, sudah tersebar dengan banyak. Jadi insya Allah yang tidak menguasai bahasa Arab pun bisa memanfaatkan karya-karya mereka. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita gali dari pengalaman Ustadz Ade terkait dengan Sirah Nabawi ini, dan dari pemaparan tadi juga sebenarnya banyak sekali aspek yang bisa digali dari Sirah Nabawi. Ternyata ya tidak mungkin cukup satu pertemuan. Tadi pun yang beliau sampaikan, materi yang beliau buat pun itu dipenggalnya menjadi 42 episode. Insya Allah mungkin ada kesempatan lain kita bisa kembali lagi dengan Ustadz Ade Abdullah untuk memaparkan hal-hal terkait dengan Sirah Nabawi untuk bisa kita jadikan pedoman dan acuan di dalam kita mengarungi kehidupan, supaya apa yang kita tempuh itu sejalan dengan apa yang dipolakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Ade terhadap materinya. Ikhwatul iman pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang kita kali ini kita cukupkan, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.